Belum? Ngantuk. Udah makan apa belum? Buset kenceng banget. Belum makan kenceng banget. Spardi paling. Itu namanya message dari jamaah biar Pak Haji paham. Ayo Pak, sebelum kita tawasulan pakai ya Rabbi bil Mustafa, semoga hajat sahibul bait dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentabok, iringin bentabok, oi. Bisa enggak? Ya Rabbi bil Mustafa malam-malam ke rumah Bang Bopak. Bang orang Betawi cakep mulu tuh Bang. Kalau pantun di orang Sunda agak cakep ngomongnya itu. Bagus. Ya gitu ya, bisa lihat. Ini kita belajar Sunda orang bisa-bisa. Kata jamaah saya, Ustaz gampang kalau bisa belajar Sunda, gampang cari bini orang Sunda. Benar sih gitu. Benar lah. Atur wae. Malam-malam main ke rumah Bang Bopak. Jawab salamnya belum. Yang jawab salam saya kompak, saya doain pulang dari sini bawa duit 1 gepok. Amin. Kenceng lagi. Ketahuan kayaknya udah pada habis duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah. Bang, keluarin makanan nggak apa-apa Bang, tapi jamaah matanya kesini semua. Woi, mau gede banget dah kalau ngaji keluarin makanan Ustaz nggak ada harganya. Awal lagi senang ente nggak ngargain Ustaz ya. Ayo mata tetap ke sini Bang ya. Woi, mata sini awas. Yang ngelirik sedikit ke makanan, saya doain matanya kelilipan. Oh.
Ayo bang, ayo ya. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Kurang kencang amin ya bang. Memang negara kita lagi begini, doain terus aja. Benar apa enggak? Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Aminnya jangan sewot bang lo. Kemana kesel banget sama presiden, bensin mau naik lagi nih. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wa rizqan wasi'ah. Wa bi Undang-Undang Dasar 1945 asasa. Jangan Pak lebah itu Pak. Sebab kalau upacara bendera hari Senin pagi bocah nyebut Undang-Undang Dasar 1945, peserta upacaranya jauh apa? Amin, berarti error tuh bacaan. Insyaallah. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Perum Citrapila, bil khusus yaitu di depan rumahnya Bapak Haji Ari. Yang kita hormati khusus bil khusus yaitu sahibul bait atau sahibul hajah, yaitu Bapak Haji Ari dan keluarga besarnya. Kita doain beliau sehat selalu. Aminnya kurang kencang bang. Sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Bertambah berkah. Amin. Bertambah rizkinya. Amin. Bertambah saya kagak ngomong nih. Lo masa ngomong bininya? Jangan. Bertambah kebaikannya. Bertambah barokah dunia akhiratnya. Insya Allah dunianya bahagia, akhiratnya masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, sebenarnya kalau di absen ini kelar jam 10 ini. Jadi kagak ceramah kita ngabsen doang ini. Dari kanan sampai pojokan sono, dari kiri sono lagi. Kagak kelar nih acara. Pokoknya jamaah semuanya yang nggak bisa disebutin satu persatu. Nih yang kenal-kenal doang saya ya. Nih, woi yang kenal-kenal doang ya. Nih Pak Ustadz Dudung. Kita doain juga beliau sehat panjang umur. Amin. Karena kalau saya amati, kalau Pak Dudung, Pak Haji Dudung ini udah orang ada, bingung kita. Bener apa orang? Bener, bingung kita. Biasanya ngumumin sholat tarawih beliau, kalau nggak ada, repot kita. Kita doain biar panjang umur berkah segala, amin. Ada Ustadz kita juga, Ustadz Iqbal. Ini beliau ini selalu menerima, betul ya? Namanya Iqbal penerimaannya. Sahabat ya? Ustadz Hambali. Iqbal lagi ngomongnya. Alah, belum minum sih gini. Ustadz Hambali, ya Allah kita doain beliau suaranya kalau udah ngaji bismillahnya suaranya kayak basmalah. Nah, iyalah. Ada Ustadz samping Ustadz Hambali, Ustadz siapa nih? Ustadz Ahmad Rifai. Ustadz sebelahnya lagi Ustadz Yusuf yang paling ganteng, nabinya. Nabi mah nggak tahu gitu. Tapi kata bininya ganteng, amin. Di sebelah kiri saya ada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Jauhari. Beliau dari dulu sampai sekarang kagak berubah-berubah. Dari dulu saya masih bocah begini, sekarang begini juga, makanya beliau awet tua. Kita doain beliau sehat selalu panjang umur, amin. Ustadz Wasnuri, semuanya nih. Nih Pak panitia kita dari kemarin Ustadz Akri panitianya beliau, sampai sekarang nih Ustadz Uje panitianya beliau juga. Masya Allah, sehat panjang umur buat Pak Asep semuanya. Semua yang hadir yang nggak bisa disebutin satu persatu, insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur berkat dunia akhirat kita, amin ya Rabbal. Saya kagak panjang lebar Pak,
Karena kalau panjang biasanya jamaah itu menggerutu, apalagi ini malam sunnah. Paham apa orang? Ini malam apa sekarang ini? Woi, malam apa? Kata yang belakang saya, Ustaz ceramah kagak tahu diri, ini kan malam sunnah. Gitu. Enggak Pak, saya nggak akan panjang-panjang. Insya Allah saya akan ceramah paling ya 30 menit, kagak lama-lama. Saya paham, biasanya kalau udah ceramah kemudian didahului dengan tahlil, zikir, maulid, yang diarep-arepin bukan ceramahnya, tapi biasanya makannya. Betul apa ora? Dan dibetulin bisa lagi gua. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, nggak panjang lebar saya mau nyampain tentang keadaan fenomena umat Islam hari ini, zaman sekarang. Apa fenomena yang ada di zaman sekarang umat Islam ini? Yaitu adalah perpecahan atau pemecah belahan umat. Gara-gara perbedaan yang sedikit, umat bisa berpecah belah. Betul? Gara-gara perbedaan yang furu'iyah, umat bisa tidak bersatu dan kemudian berpecah belah. Betul? Maka malam hari ini saya bahas, ini kita sudah membuktikan juga. Malam hari ini Perumahan Citra Pila menunjukkan persatuan, menunjukkan persaudaraan. Buktinya apa? Kita kumpul di pengajian malam Jumat yang biasanya nonton TV. Benar apa orang? Benar. Tentu kalau kita nonton TV di RCTI kan ada seru banget sinetron itu Ustaz. Ya RCTI ada judulnya Ikatan Cinta. Apal-apal. Lu gua sebut udah apal weh. Makanya sekarang kita ngaji, mudah-mudahan ini membuktikan kita benar-benar bersatu dan bersaudara di Citra Pila ini. Amin. Maka ketika saya bicara tentang persatuan, bicara tentang persaudaraan, kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, Pak. Di dalam Al-Quran, kata persaudaraan atau kata persatuan itu kurang lebih disebut sebanyak 52 kali disebutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kagak percaya, silakan buka, hitung sendiri tuh ayatnya. Betul ya. Maka kalau misalkan kita ngomongin persatuan, ngomongin persaudaraan, berarti itu sangat penting. Bahkan kalau kita mau maju, kalau kita mau terus jaya, jaga persatuan, jaga persaudaraan antara kita. Karena apa? Dengan persaudaraan, dengan persatuan akan muncul sebuah kekuatan. Betul apa kagak? Ini ngomong-ngomong, umat Islam sekarang udah bersatu apa belum? Umat Islam udah bersaudara apa belum? Maka kalau misalkan kita malam ini udah kumpul, kita ngebuktiin dah sekarang kita udah bersaudara, udah bersatu. Siap nggak jaga persatuan? Ya, kalau gua nanya kencang, dia kencang jawabnya. Nah, pelan jawabnya pelan juga ya. Siap jaga persatuan? Nah, begitu semangat tuh. Siap jaga persatuan? Siap jaga kekompakan? Tapi Ustadz, dia kan beda suku sama saya. Masa saya harus dekat-dekat terus sama dia? Beda suku kali, kita kan beda gitu. Saya Betawi, dia Sunda. Saya Betawi, dia Batak kok. Kira-kira bisa bersaudara, bisa bersatu nggak walaupun beda suku? Bisa bersatu nggak? Nih Pak, saya mau kasih tahu Pak. Ya, kenapa bersaudara itu sama dengan bersatu Pak? Karena ternyata bersaudara itu karena kita satu Pak. Saya ulangin, kita bersaudara itu karena kita satu. Kalau kita bersaudara antara abang adek karena kita bapaknya satu, emaknya satu. Betul apa orang? Kecuali yang bapaknya tukang kawin, emaknya banyak. Bener apa orang itu? Tapi insya Allah Pak Jari mah curhat sama saya, ya Ustaz, saya mah setia banget sama istri saya. Jadi saya ngomongnya di sini.
Coba. Nggak Pak Haji, emang bener ngomong gitu dia. Makanya kalau kata saya mah Pak Haji Arima ini orangnya baik banget, harus kita lestarikan. Kalau belum mati jangan dikuburin. Betul apa orang itu? Betul apa orang? Makanya Pak, nih saya bilang modal persaudaraan itu satu karena kita bersatu Pak, bersatu terus. Nih Allah katakan di dalam Al-Quran. Nih ya nih, catat baik-baik dalam otak kita. Inilah kemudian yang menyatakan bahwa bersaudara itu karena kita satu, karena kita sama. Kalau kita saudara sesama muslim, berarti kita satu, agamanya adalah Islam. Kalau kita bersaudara sesama bangsa atau persaudaraan, nanti akan saya bahas macam-macam persaudaraan, karena kita satu bangsa, bangsanya Indonesia. Allah mengatakan Pak di dalam juz yang ke-15. Ingetin ya nih, awas, kalau saya tes nggak bisa nih. Yang mengaji itu biasanya ada hasilnya Pak. Juz yang ke-15 pada surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra. Pada ayat yang ke-27-nya atau tepatnya halaman 248 dalam Mushaf Usmani. Bapak nanti cari ayatnya, kalau sekarang kagak bawa Quran, bunyinya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang membubadzirkan itu, maka dia katanya saudaranya setan. Kenapa kok dibilang saudaranya setan? Karena perbuatannya satu, sama dengan perbuatan setan. Kalau misalkan ada orang yang membuang-buang harta, bukan dia menyantuni anak yatim, bukan dia kemudian memberikan bantuan kepada duafa, dia malah joget-joget di panggung dang, maka itu berarti dia temannya. Ada yang datang ke sono depan pasar Cibitung. Apa tuh? Oh, Tahu pasar Cibitung? Di depannya ada itu kan, sebelum itu rel kereta, terus nanti ada gang kecil masuk ke dalam. Mentok, nanti ada rumah-rumah bedeng. Tahu nggak itu? Tahu nggak? Saya tanya ke orang Majari, tahu nggak itu? Oh, jalan lagi. Memang bagian nanti acaranya mulu. Bentar. Ya. Jangan umur sehat selalu. Berkah ya. Selamat jalan kepada guru kita, mudah-mudahan sehat berkah selalu. Ya Allah. Boleh lanjut apa orang saya? Bukan. Kalau udah ada yang pulang berarti tandanya bentar lagi. Saudaraku sekalian yang berbahagia Pak, maka kalau misalkan kita pengen bersaudara, itu yang namanya persatuan kita harus utamakan. Kalau misalkan kita pengen bersaudara tapi kita cari perbedaan terus, bukan persamaan, maka sampai lindung berbulu juga kagak akan kita bersaudara. Betul apa kagak? Ada orang Pak kadang-kadang salah mulu kita di hadapan dia Pak. Salah mulu. Itu Ustadz ceramahnya ngomongin gua mulu katanya begitu. Lah Ustadz pakai dibacain. Waktu dia ceramah, Ustadz ceramah, dia patuh tunduk. Ustadznya pulang, diomongin. Ada nggak jamaah yang begitu Pak? Banyak. Songong amat dia. Maka saya katakan Pak, yang namanya kita pengen bersaudara, jangan cari perbedaan, jangan cari sesuatu yang membuat kita tidak bersaudara. Kalau misalkan kita pengen bersaudara, satukan semuanya. Kalau misalkan Ustadz saya kan beda sama dia, saya kan ini agamanya Islam, dia bukan Islam. Tapi ingat, cari persamaannya. Apa? Dia sesama bangsa Indonesia, maka dia adalah saudara kita. Betul apa tidak? Ustadz,
Dia bukan bangsa kita, dia bukan orang Indonesia, dia orang mana? Dia orang Malaysia. Tetapi agamanya apa? Islam bukan? Islam, Masya Allah, dia berarti saudara kita. Saya mau kasih cerita, tapi cerita ini agak sedih Pak, karena endingnya ini sangat-sangat menyentuh kita semuanya. Ada satu kisah begini Pak. Seorang yang sedang diamanahkan untuk memberikan hak kepada anak yatim, kemudian dia di dalam memberikan hak kepada anak yatim, datanglah waktu sholat zuhur, maka dia kemudian beristirahat untuk melaksanakan sholat zuhur, dan kemudian dia menaruh tunggangannya di depan masjid tanpa kemudian diikat daripada untanya. Oi, yang belah sono, oi, masih belum kelar ini ustadznya, oi, dengerin, dengerin nih, saya mau cerita ini. Jadi seorang pemuda yang dia punya tugas memberikan hak anak-anak yatim, kemudian dia datang waktu sholat zuhur, dia berhenti melaksanakan sholat zuhur di sebuah masjid, kemudian tunggangannya diletakkan di depan masjid. Si pemuda ini masuk ke dalam masjid, Pak, untanya pun kemudian entah kemana pergi. Ternyata untanya lapar, dia cari makanan dedaunan. Yang dimakannya adalah pohon korma yang baru ditanam oleh pemilik kebun. Ontaknya Pak datang atau cari makanan ke pohon korma yang baru ditanam. Dimakanin itu Pak, pohon korma yang masih kecil-kecil tersebut. Ternyata kebun itu ada yang jagain. Kebunnya ada yang jagain, yang punya kebunnya marah, sewot, dan kemudian namanya untanya itu disembelih oleh si pemilik kebun Pak. Kira-kira ini Pak, kira-kira ontanya mati apa orang? Mati apa orang? Belum Pak, belum. Orang baru ini dia baru nyeset doang, masih gerak, dia belum mati Pak, belum. Karena saking kesannya Pak, dia langsung di apa namanya ya? Bukan sebelah. Saking dia sewotnya, akhirnya dia membabi buta Pak. Ini kok ontak agak modar. Akhirnya Pak itu yang namanya perutnya diacak-acak oleh kesel dia Pak. Udah Pak, akhirnya modarlah ontaknya tersebut. Alhasil Pak, itu si pemuda yang tadi sholat di dalam masjid, pas keluar ada nggak ontanya? Ada nggak ontanya? Ada. Kagak ada. Orang dia di depan pintu masjid kagak ada lihatnya. Nanti ada baik. Yang punya cerita kan saya saja. Maka kalau misalkan ontanya kagak ada, kebingungan, dia tanya sama seorang aki-aki yang ada di depan masjid lagi duduk. Biasanya kan Pak, kalau misalkan habis sholat ada aja di depan pintu masjid yang duduk. Bener apa orang? Bener. Apalagi kalau sholat subuh, di sini pasti ini kalau sholat subuh masjidnya kagak kosong. Ada yang yajlisul dzikra, dia duduk tapi kemudian berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia duduk zikir di masjid. Di sono Bapak di Arab, waktu sholat Johor ditungguin, waktu sholat asar ditungguin. Tapi kalau orang Citra bilang, saya yakin sama nungguin di rumah. Bukan sama-sama. Kalau ini mah kita bukannya nungguin waktu sholat, ditungguin waktu sholat. Udah mau maghrib baru asar, udah mau isya baru maghrib, udah matahari kelihatan baru subuh. Maka kadang-kadang Pak, saya mah luar biasa nih. Di sebuah kampung Pak, di sebuah kampung itu sholat subuhnya penuhnya luar biasa Pak. Ada Pak di kampung. Kampungnya di sebuah provinsi Jawa Barat. Belum selesai. Serang baik.
Belum selesai tadi dulu Pak. Ente udah motong-motong baik. Baru provinsi. Di Jawa Barat Pak, di sebuah kabupaten namanya Kabupaten Bekasi, di sebuah kecamatan itu, di sebuah kampungnya apa? Citra Pila. Terus di bawah tulisannya ini masih cita-cita. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan selepas ngaji ini masjid kita sholat subuhnya penuh. Amin. Karena saya kagak akan kemudian menyatakan persaudaraan kita kuat ketika subuhnya masih sedikit Pak. Tapi nggak usah kita omongin Pak, nggak usah kita omongin persaudaraan kita, persatuan kita. Kalau sholat subuhnya udah membludak, saya yakin persatuan, persaudaraan kita di perumahan ini insya Allah kuat. Takbir. Allahu Akbar. Kurang semangat pikirnya ini. Ini tanda-tanda ucusnya sudah lapar ya. Maka kalau misalkan itu si pemudanya tidak melihat unta di depan masjid, bingung, bertanya sama si kakek yang sedang duduk depan masjid. No, tadi onta lo larinya ke kebun. No, coba lo lihat. Masya Allah Pak, bener pisan. Itu yang namanya onta ya sudah bersimpah darah luar biasa, sudah tidak ada napasnya sedikit pun. Hitung bulu juga udah kagak bergerak pisan. Udah modal tuh ontanya. Kira-kira saya mau tanya Pak, sewot apa kagak yang punya onta? Sewot apa kagak yang punya onta? Sewot Pak. Siapa yang matiin onta saya? Tukang kebun ngomong, gua ngapa emang? Begitu. Ini kayaknya orang Citra Pila sama orang Selang lagi ribut ini. Sering. Parah itu mah pantesan portal tutup mulu. 12. Nih Pak, ketika kemudian adu mulut itu terjadi, ternyata Pak, itu yang namanya yang punya onta diacungin pedang yang habis matiin ontanya. Apa? Lu mau marah-marah sama gua? Nih, gua matiin juga lu. Gitu kasarnya. Pak, si pemuda kagak kalah gesitnya, dia pegang batu dari belakang, belum sampai pedang mengenai badannya, batunya sudah dilempar ke orang yang punya kebun. Akhirnya kira-kira yang punya kebun modal apa kagak? Kagak. Mati. Yang punya cerita saya. Mati Pak langsung. Karena kepala kan alat yang termasuk vital Pak, yang organ yang vital. Kalau misalkan organ vital kena, mati Pak. Makanya bagaimanapun utuhnya badan, kalau kepalanya udah misah, mati apa enggak? Mati Pak. Benar itu Pak. Pak, masalah itu kemudian sama engkong-engkong diadukan Pak kepada khalifah. Diadukan. Kalau kayak zaman sekarang ini kasusnya kasus Ferdi Sambo sama Joshua dah. Ya kita kan aktual Pak kisahnya, ayo loh. Kan kemarin awal-awalnya katanya si itu kan ini karena perselingkuhan, gitu ya. Ternyata kasusnya ribet bagaimana. Makanya jangan kemudian kualat sama ulama, sama kiai, sama orang modal, enggak ada bisa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan kebenaran yang hakiki. Amin. Tuh Pak, kembali kita kemana nih Pak? Ceritanya kemana kita sekarang Pak? Sambo. Itu Pak kasusnya diadukan kepada khalifah. Kata si engkong-engkong ini, wahai khalifah, ini ada perselisihan. Awalnya begini, akhirnya ini ada yang terbunuh si pemilik kebun lantaran yang namanya punya ontanya udah dibunuh duluan sama si pemilik kebun. Oh gitu. Ya sudah. Kalau begitu, karena ente ngebunuh orang, maka ente nih tukang ontanya yang punya onta harus dihukum dengan nyata. Apa hukumannya? Agama Islam, syariat Islam. Kalau ada yang ngebunuh, maka hukumnya qisas, wajib dibunuh lagi. Loh, kira-kira kalau di Indonesia Pak diterapin hukum qisas Pak, kira-kira enak apa enggak Pak?
Habis. Enak Pak, penurunan angka penduduk. Kalau kisos tuh gini Pak, kalau misalkan Bapak ngebunuh dibunuh, Bapak motong tangan dipotong tangan, Bapak motong kuping, Bapak juga potong kuping. Itu kisos. Artinya apa? Kalau kita kisos itu benar-benar membuat orang yang dikisos itu menjadi jerah. Kalau di Indonesia orang yang ngebunuh bisa bebas lagi, lenggang kaku, makanya dia sudah tidak takut lagi ngebunuh orang. Betul apa kagak? Oh, maka enak hukum kisos apa hukum penjara? Bener loh. Takut sebenarnya. Jamaah sekalian, ketika kemudian mau dihukum kisos tersebut, orang anak muda ini ngomong, Khalifah, saya ini punya kewajiban menyampaikan hak anak yatim, tapi belum saya selesaikan. Saya minta waktu dah 3 hari. 3 hari Pak, minta waktu supaya saya bisa menyelesaikan tugas saya ini. Kata Khalifah, nggak bisa. Harus kamu dikenakan kisos sekarang juga. Harus, karena keluarga korban tidak terima. Dia harus melihat sekarang kamu di kisos. Tapi saya kagak bisa, saya harus selesaikan amanah ini yang ada pada saya. Lalu kemudian si Khalifah ngomong, yaudah kalau gitu mah, siapa yang menjamin kamu kalau misalkan kamu tidak pulang, dia yang menggantikan hukuman kisos yang kamu akan dapatkan itu. Kira-kira ada nggak Pak orang yang mau digantiin, mau dibunuh Pak? Ada nggak Pak? Ada Pak. Ada. Ternyata aki-aki itu Pak itu. Aki-aki yang tadi tuh. Yang duduk. Iya, yang duduk itu. Ya. Khalifah, saya aja dah kalau begitu Pak. Masya Allah, inilah Pak persaudaraan yang hebat tuh di sini nih. Saya yakin orang Citra bilang kalau ada yang gantiin mau dibunuh, agak ada yang mau. Benar apa enggak Pak? Tapi aki-aki ini mau Pak. Khalifah, udah kalau gitu saya aja. Tuh Khalifah, ada yang mau gantiin saya. Tapi insya Allah saya nggak akan kemana-mana. 3 hari selesai, saya akan pulang ke sini dan mengikuti hukuman kisos yang ditetapkan. Sudah Pak, itu anak muda pergi. Hari pertama tuh aki-aki ngeliatin jalanan. Jalan hari pertama deh jalan. Lu mana sih Tom? Udah gelap, belum nongol juga Pak. Itu kalau Khalifah sih tenang-tenang aja. Laki-laki ini Pak, was-was dia ini. Bagaimanapun laki-laki kan punya bini, gimana ntar bininya ya. Begitu Pak. Hari kedua Pak, itu laki-laki ngeliatin jalanan bayar lagi Pak. Ya Allah mana Tom? Lu udah 2 hari Tom, 1 orang lagi. Kalau misalkan udah datang, gua yang mati Tom. Ya Allah, sampai hari ketiga itu anak muda kagak datang juga. Apa yang terjadi? Kira-kira yang dikisos anak muda apa aki-aki Pak? Woi, aki-aki. Menjelang tengah hari Pak, jam 12-an, karena pelaksanaannya siang Pak, jam 12 siang. Itu aki-aki udah dibawa ke tempat pemenggalan kisos Pak. Udah dibawa Pak. Itu aki-aki udah tua. Ya Allah, modal juga gue dah. Pak, pas mau dipenggal kepalanya si aki-aki tersebut Pak, dari kejauhan ada kayak semacam gumulan kotoran atau abu dari kejauhan Pak. Kan di sana padang pasir Pak. Siapa itu? Ini aki-aki udah mulai senyum. Wah, oh dia no. Pak, pas makin dekat, benarlah ternyata janjinya tidak meleset. Datang pas 3 hari ketika dia sudah berjanji di hadapan Khalifah saat itu Pak. Datang dan betullah. Kalau dia datang langsung, dia Khalifah, saya siap menerima hukuman kisos yang diberikan karena saya sudah melaksanakan amanah, memberikan amanah itu kepada anak yatim. Masya Allah. Kira-kira Pak, di sini sebagai pembuktian persaudaraan, Bapak kalau ada tetangga yang membutuhkan harta, Bapak bantu apa orang? Woi,
Bantu apa orang? Bantu. Ini kan di kantong duit ada macam-macam modelnya Pak. Ada yang merah, ada yang biru dulu. Ucapan hijau banget. Ketahuan di dompetnya cuma 20.000 deh. Ada biru, ada 20-an yang hijau tuh Pak tuh. Ada 10 ribuan, ada gocengan Pak. Kira-kira kalau ada saudara kita yang mohon maaf membutuhkan bantuan duit Pak, harta, kira-kira Bapak kasih yang mana Pak? Yang dari itu berapa? Goceng? Ya Allah Pak, goceng dikasih saudara kita. Makanya Pak, saya mohon maaf Pak, orang Islam itu sebenarnya kaya bukan karena ngumpulin harta, tapi kaya karena dia sering berbagi, membagi hartanya kepada orang lain, dan Allah akan melipat gandakan balasannya buat orang yang berinfak di jalan Allah. Amin. Pernah lihat nggak Bapak orang yang kaya nyantuin anak yatim kemudian dia bangkrut, rumahnya terjual? Pernah lihat nggak orang seperti itu? Tidak pernah. Justru orang yang miskin adalah orang yang tidak pernah menyantuni saudaranya, orang yang tidak pernah menolong saudaranya. Betul apa kagak? Cuma harta kadang-kadang kita ribet Pak sama sesama saudara, sesama muslim. Ini saudara sama muslim dibuktikan nyawa jadi taruhannya, dipersilahkan untuk membela saudaranya. Yang saya mau tanya nih Pak, kalau Bapak disuruh berjihad di jalan Allah, siap apa enggak Pak? Siap. Bener loh. Belum nikah tapi loh. Enggak apa-apa. Oh ya udah duluan di sini. Nih Pak. Maka caranya Pak nih, caranya untuk kita terus bisa bersaudara ada Pak di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat Pak, ayat 12 kalau enggak salah. Di sana dikatakan Pak, Allah mengatakan begini Pak, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini Pak, orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu bersuudzon, berburuk sangka kepada saudaramu. Karena apa? Berburuk sangka atau berprasangka itu adalah kebanyakannya dosa. Contoh nih, kita Pak, mohon maaf ya, kadang-kadang kita yang namanya sama temen buruk sangkanya ada aja. Lu kenapa kagak ngaji Pak Haji Arif semalam? Gua pulangnya kemalaman. Bohong lu, buat tahu lu kan tidur kan tuh. Ada nggak Pak yang suka begitu sama temannya Pak? Ada nggak? Ada. Ternyata dia emang tidur beneran Pak. Bagaimana itu Pak? Woi, itu suudzon bukan namanya? Kenyataan. Maka Pak, kalaupun itu benar, nggak usah diungkapkan, doain aja. Mudah-mudahan ente bulan depan bisa ikut ngaji bareng-bareng kita semuanya. Tapi ada lagi nih, jamaah curiga sama Ustadz. Ustadznya telat datang nih misalkan, Ustadznya telat datang. Terus kira-kira jamaah curiga seujud apa orang Pak? Ustadznya kagak aman. Nah, janjinya jam 9, datang jam 10. Ada nggak jamaah suka ngomong gitu Pak? Ada, benar tuh kan sujud semuanya. Nggak ada, benar ya. Menggerutu, ada yang begitu. Nih kata Allah itu dosa Pak, nggak boleh. Maka kalimat berikutnya untuk kita supaya bersaudara terus, jangan berprasangka dan jangan kita menjasusi orang, jangan kita memata-matai orang, nggak boleh Pak. Wala tajassasu, jangan mencari kekurangan orang. Ini mah kadang-kadang DKM udah capek banget, tetap aja dikritik juga DKM. Bener apa kagak? Dia mau DKM-nya gagal banget ini, makan masa sama sayur jengkol doang. Gua kan asam urat. Cecek lagi tuh. Enggak Pak, setiap orang punya kekurangan.
Tetapi kita sebagai muslim untuk menjaga persaudaraan jangan mengkritisi, apalagi mengkritisi di depan umum, Pak. Itu nggak boleh banget. Misalkan nih, ada ustadz ceramah, terus ada ustadz yang kedua lagi ceramah, Pak. Ceramahnya kedua, itu ustadz yang pertama dikritik habis sama ustadz yang keduanya. Ada nggak yang begitu, Pak? Nggak ada. Nggak ada kan jadi ustadz kedua ya. Contoh misalkan gini Pak nih, ada orang baca salawat begini, Ya Rasulullah salamun alaik. Itu kira-kira betul apa salah? Salah. Yang betul? Nah, kenapa ya Rasulullah? Oh, aslinya begitu. Karena di situ ada harfun nida, yaitu huruf ya, Pak. Harfun nida itu artinya adalah menasobkan kalimat setelah harfun nida. Maka alamat nasobnya fathah, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Kalau secara enak-enak aja, tapi secara benar sama salah itu adalah salah. Betul apa orang? Betul apa orang? Setuju apa orang? Nah itu Pak. Maka nih Pak, jangan cari-cari kesalahan. Nah, iya benar itu. Benar itu Pak. Benar. Iya. Jadi kalau misalkan kita pengen bersaudara, jangan ungkit-ungkit kekurangan orang, biarkan saja. Tetapi kalaupun kita mau menasihati, menasihatilah berdua saja. Saya pernah Pak nasihatin orang berdua, tapi tetap aja dia kagak terima Pak. Kenapa? Karena nasihat itu seperti obat Pak. Benar nggak? Obat pahit apa manis Pak? Pahit, nggak enak. Tapi kalau misalkan nasihat itu terus kita telan Pak, insya Allah jadi sehat diri kita Pak. Karena obat. Kalau nasihatin, ente bacaannya, Qurannya perbaiki ya. Ayo ngaji bareng-bareng nih setiap malam ini di sini. Ayo ngaji, insya Allah bacaannya betul dan itu akan menjadi kebaikan buat dirinya di masa yang akan datang. Amin. Kalau dia kagak mau ngikutin nasihat, baca Quran dan nasihatin salah lu kagak mau ngaji, salah terus sampai tua baca Qurannya salah, dia nggak akan ada kebaikannya daripada nasihat tersebut Pak. Kosong. Baca Quran aja salah mulu Pak. Nih kesalahan kita sering baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau sholat tarawih sering salah Pak gitu Pak. Kenapa? Karena itu bukan huruf qalqalah tapi dibacanya qalqalah. Itu sering salah Pak, padahal rukun sholat. Alhamdu harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau nggak percaya tanya aja Muammar ZA, karena saya belajarnya sama Muammar ZA di kasetnya. Tuh Pak. Betul nggak? Benar, dulu kan saya belajar Korea dulu Pak itu, waktu di pesantren dulu. Wah, gila Pak, saya pernah lomba MTQ tingkat RT lagi sama tingkat dusun. Saya pernah lomba tingkat kabupaten Pak, pernah. Cuma mewakili kecamatan Babelan dulu. Belum jadi penceramah belum. Bukan jarang orang Pak. Dulu waktu itu Babelan itu memang ya kecamatan Babelan. Nah kebetulan saya diminta, kata saya, gue mah kori panggung doang, bukan kori lomba. Kalau kori panggung mah setelah baca 7 menit selesai, kita pulang dapat amplop per kartu, kelar gitu. Dan bayarannya nggak jauh dari 200.000 dulunya. Nah kori, nggak tahu penceramah kan beda Pak kelasnya ya. Makanya saya pun sekarang nggak jadi kori saya. Enggak, itu mau bercanda doang Pak. Tapi bener emang begitu. Maka kalau baca Quran Pak nih, kalau baca Quran, saya dengar baca Quran orang yang salah, tahu Pak itu salah itu bacaannya. Apalagi yang namanya sifatul hurufi, sifat hurufnya salah. Wah itu udah enak banget. G-nya Pak dengarnya. Contoh Pak nih, ihdinas sirat, si sama si itu beda Pak. Si sama si itu beda. Sifat huruf itu bisa kemudian kita bedakan kalau kita sudah betul membacanya. Tapi kalau kita masih salah membacanya, kita nggak bisa membedakan mana sifat huruf yang benar yang harus kita baca. Iya Pak ya.
baca Quran tarawih itu kira-kira bener lambat apa cepet meski salah? Cepet kan saya pilihannya enggak begitu Pak. Pilihan saya kan Pak antara lambat bener sama cepet salah Pak. Bapak pilih yang mana? Lambat bener. Yakin? Cepet bener? Kagak pilihannya, nggak ada pilihannya. Tapi emang begitulah Pak, orang kita susah. Orang jadwal tarawih aja kadang-kadang malam ini siapa jadwalnya Ustaz Samit lama nih, lama. Pindah musola. Ada nggak jamaah yang begitu Pak? Banyak, termasuk ente. Nih, saya bilangin Pak, kalau tarawih itu bukan perkara kemudian cepat atau lamanya, tetapi tarawih itu benar atau tidaknya, bacaannya kira-kira sempurna atau tidak. Besok kalau misalkan tarawih di Masjid Nurul Taqwa ini imamnya baca 1 rakaat 1 halaman, kira-kira sanggup apa kagak? Kagak katanya Ustaz. Baru udah bilang kagak. Satu halaman 1 rakaat itu bagus apa jelek? Bagus toh, bagus. Cuma yang asam urat bingung Ustaz, yang darah tinggi mau roboh baik Ustaz. Mendingan daripada kagak tarawih satu perumahan, bagi dah cepet-cepet dikit ya nggak apa-apa. Yang penting makanya dipesan imam yang berjamaah, Ustaz, ntar kalau jadi tarawih jangan lupa pesan saya apa Bu, cepetan dikit. Makanya kan kalau di perumahan tertentu maka pakai kultum Ustaz. Di sini mau pakai kultum ya malam minggu ya. Masih hebat berarti ini mah. Di kampung mah jam 8 udah kelar. Wah, ekstra 23 rakaat jam 8 udah kelar. Kayak gimana coba sholat? Orang bilang boleh jamaahnya, amin gitu ya. Kayak gimana Pak? Di Madinah mah Pak, nih ada satu jadi bahas panjang di Madinah itu sebenarnya kalau ikutin orang dulu Pak, zaman para sahabat, Madinah itu sholat tarawihnya kagak pendek Pak, kagak dikit, banyak Pak sholat tarawihnya. Kan sholat tarawih itu ada yang tarawih witir, ada yang 11, ada yang 23, ada yang 39 Pak. Banyak emang. Nggak percaya? Kitab Fiqhul Wadih, minal kitab wa sunnah tuh Pak, dikarang oleh ulama sekarang tuh Pak, udah termasuk ulamanya. Itu menyatakan demikian. 39 rakaat Pak. Orang Citra Pirak sholat tarawih malam pertama 39 rakaat, besok malam keduanya saya yakin gitu Pak. Bubar. DKM-nya turunin. Nih, mudah-mudahan insya Allah kalau nanti kita udah kuat Bapak, insya Allah kuat tarawih segitu mah kecil ya Pak ya. Kalau Bapak pengen nyontoin begitu Pak di Masjid At-Taqwa Ujung Harapan pesantren Pak, itu kalau tarawih malam-malam terakhir daripada malam Ramadan Pak, itu di malam 27, 29 sampai ke sono, itu biasanya tarawihnya makin hari makin bertambah jumlah tarawihnya. Insya Allah. Karena apa? Di sana jamaahnya jamaah etika Pak, kagak ada yang boleh pulang sedikit pun. Kalau pulang gua batal. Makanya mau kagak mau sholat tarawih meskipun 39 rakaat dikerjain apa orang? Kerjain. Itu terpaksa apa ikhlas? Ikhlas. Nah kan malamnya malam ini, malam mengejar Lailatul Qadar. Dah.